Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristina Agita Suryani, NIM K1316014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Pembelajaran Matematika melalui Daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, latar belakang masalah. Belajar merupakan suatu proses membentuk atau mengonstruksi pengetahuan awal dan pengalaman belajar untuk menghasilkan pemahaman baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu pendidikan informal, formal, dan non-formal. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per tanggal 20 Juli 2020 memperlihatkan terdapat lebih dari 7.000 pasien positif COVID-19, lebih dari 10.000 pasien dalam pengawasan, dan lebih dari 45.000 orang dalam pemantauan. COVID-19 ini dianggap cukup serius dan berbahaya, dikarenakan sangat cepatnya virus ini menyebar. Hal ini menyebabkan banyak pemerintah di berbagai negara melakukan tindakan seperti melakukan karantina mandiri, isolasi sosial, perintah untuk diam di rumah, penutupan perkantoran, penutupan lembaga pendidikan, tempat-tempat wisata, serta tempat-tempat perekonomian. Ditutupnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh tempat-tempat pendidikan sementara, hingga akhirnya kegiatan belajar mengajar ini dialihkan menjadi kegiatan belajar di rumah secara mandiri, lalu dikembangkan dengan proses daring atau dalam jaringan. Berikutnya pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada siswa, orang tua siswa, dan guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 5 Purwokerto yang telah melaksanakan pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 tahun ajaran 2019-2020. Kedua, pengambilan data dengan angket melalui Google Form dilakukan kepada siswa dan orang tua siswa kelas 8 dan 9 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 5 Purwokerto. Yang ketiga, pengambilan data dengan wawancara dilakukan kepada 5 guru mata pelajaran matematika secara langsung di SMP Negeri 5 Purwokerto. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020? Yang kedua, apa saja kelebihan dari pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020? Yang ketiga, apa saja kendala dari pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020? Berikutnya tujuan penelitian. Pertama, mengetahui implementasi pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020. Kedua, mengetahui kelebihan dari pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020. Ketiga, mengetahui kendala dari pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020. Manfaat penelitian bagi guru, memberikan masukan kepada guru dan calon guru untuk merancang metode pembelajaran yang dapat memperbaiki proses pembelajaran matematika melalui daring agar lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi siswa pada era pandemi COVID-19 ini. Bagi siswa, memberikan pemahaman kepada siswa tentang gambaran dari pelaksanaan pembelajaran matematika melalui daring yang sedang disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Bagi sekolah, memperoleh deskripsi implementasi pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020, sehingga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan, masukan, atau acuan bagi penelitian sejenis. Kajian pustaka, pertama pandemi COVID-19. Coronavirus disease atau COVID-19 sudah mulai masuk Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020.
COVID-19 adalah suatu penyakit jenis baru yang belum pernah didefinisikan sebelumnya menyerang manusia. Dampak yang signifikan karena COVID-19 menuntut adanya alternatif proses pendidikan bagi siswa yang tidak dapat melaksanakan proses pendidikan di sekolah. Implementasi pada penelitian ini didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu tindakan yang memberi dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan guru dan siswa secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan belajar. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar mengajar antara guru dan siswa tanpa bertatap muka secara langsung. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak mengenai bilangan, kalkulasi, penalaran logik, fakta kuantitatif, masalah ruang dan bentuk yang berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga, implementasi pembelajaran daring matematika adalah pelaksanaan aktivitas yang dilakukan guru dan siswa secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan belajar matematika dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung, yang memberi dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Adapun kerangka berpikirnya, COVID-19 memiliki karakter sangat cepat penyebarannya. Dengan berinteraksi jarak dekat serta bersentuhan dengan penderita, maka sudah bisa mengantarkan seseorang terjangkit COVID-19. Indonesia juga tak lepas dari COVID-19 ini. Hal ini memaksa pemerintah untuk turut meliburkan berbagai aktivitas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada era pandemi COVID-19, guru dalam upaya melaksanakan proses pembelajaran perlu melakukan pembelajaran berbasis dalam jaringan atau daring, yang memanfaatkan jaringan internet di mana siswa dan guru tidak bertatap muka secara langsung. Salah satu pelajaran dalam pembelajaran daring adalah matematika. Dalam pembelajaran daring ini, guru dituntut secara maksimal untuk dapat memanfaatkan teknologi yang mendukung melalui aplikasi elektronik yang dapat diakses menggunakan smartphone, komputer, ataupun laptop, agar pengetahuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Dikarenakan pembelajaran secara daring ini menuntut siswa untuk belajar dengan sistem student-centered learning. Sehingga, implementasi pembelajaran matematika melalui daring perlu menekankan keterkaitan proses interaksi guru dan siswa dalam pelaksanaan aktivitas belajar matematika yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar mengajar tanpa bertatap muka secara langsung, yang memberi dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Berikutnya adalah metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian SMP Negeri 5 Purwokerto. Waktu penelitian Juni hingga Oktober 2020. B. Desain penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian survei deskriptif dengan tujuan evaluasi. C. Populasi dan sampel. Populasinya adalah siswa kelas 8 dan 9 tahun ajaran 2020-2021 dengan 254 dan 252 siswa. Seluruh orang tua siswa kelas 8 dan 9 tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah 506, serta seluruh guru dengan jumlah 41. Sampelnya adalah 224 siswa kelas 8 dan 9, 224 orang tua siswa kelas 8 dan 9, dan 5 guru matematika di SMP Negeri 5 Purwokerto. D. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah sampel random sampling yang dikenakan untuk angket orang tua dan angket siswa. Berikutnya sampling purposive yang dikenakan pada guru matematika. E. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya ada wawancara dan angket. Kemudian instrumen penelitian ada pedoman wawancara dan angket menggunakan Google Form. F. Teknik validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. G. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. H. Teknik analisis data. Untuk angket akan digunakan persentase sederhana, kemudian diberikan predikat dengan menggunakan
merujuk pada buku Arikunto. Berikutnya wawancara, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Yang I, prosedur penelitian, berupa tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Adapun hasil penelitian pada angket siswa, evaluasi dari indikator sarana dan prasarana pembelajaran matematika melalui daring, memperoleh respon positif 153, respon negatif 71, dan total respon 224. Jadi persentase respon positif 68,30% dengan predikat baik. Evaluasi dari indikator teknis pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 1412, respon negatif 604, dan total respon 2016. Jadi persentase respon positif 70,04% dengan predikat baik. Evaluasi dari indikator hambatan pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 694, respon negatif 650, dan total respon 1344. Jadi persentase respon positif 51,64% dengan predikat kurang. Evaluasi dari indikator perasaan siswa terkait pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 1018, respon negatif 550, dan total respon 1568. Jadi persentase respon positif 64,92% dengan predikat cukup. Kemudian hasil penelitian pada angket orang tua siswa, evaluasi dari indikator sarana dan prasarana pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 131, respon negatif 93, dan total respon 224. Jadi persentase respon positif 58,48% dengan predikat cukup. Evaluasi dari indikator peran serta orang tua siswa dalam pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 504, respon negatif 616, dan total respon 1120. Jadi persentase respon positif 45% dengan predikat kurang. Evaluasi dari indikator hambatan pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 877, respon negatif 691, dan total respon 1568. Jadi persentase respon positif 55,93% dengan predikat cukup. Evaluasi dari indikator perasaan orang tua siswa terkait pembelajaran matematika melalui daring, respon positif 939, respon negatif 405, total respon 1344. Jadi persentase respon positif 69,87% dengan predikat baik. Kemudian total persentase respon positif yang diperoleh adalah 484,18%. Sehingga rata-rata dari total persentase respon positif didapatkan 60,52%. Berdasarkan hasil penelitian berupa deskripsi data angket siswa, angket orang tua siswa, dan wawancara dengan guru matematika, pelaksanaan pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto sudah berjalan dengan cukup baik, dengan rata-rata dari total persentase respon positif sebesar 60,52%. Untuk pembahasannya, keunggulan dari pembelajaran matematika melalui daring di SMP Negeri 5 Purwokerto pada aspek siswa, 68,30% fasilitas yang dimiliki siswa baik, 66,96% sinyal di tempat tinggal siswa baik, 61,16% siswa tidak kesulitan menggunakan fasilitas pembelajaran, 80,36% siswa tidak bosan dalam pembelajaran matematika daring. Kemudian aspek orang tua, 78,13% orang tua membantu mengingatkan siswa mengikuti pembelajaran daring, 75,89% orang tua memberi motivasi pada siswa. Untuk aspek guru memberikan materi paling lambat sehari sebelum pembelajaran daring, menjelaskan garis besar materi pada awal pembelajaran daring, memberikan motivasi pada siswa, memberikan tugas yang tidak memberatkan siswa, memberikan umpan balik dari jawaban tugas siswa, menggunakan metode yang bervariasi selama pembelajaran daring, melayani pertanyaan dan memberi arahan di luar jam pembelajaran, memiliki kesungguhan seperti pembelajaran tatap muka, mampu menggunakan teknologi informasi dengan baik, memberikan soal ujian dengan tataran mudah, memberi nilai tambah sebagai upaya memunculkan keaktifan siswa. Kemudian, untuk kendala pembelajaran matematika melalui daring di SMP Negeri 5 Purwokerto. Untuk aspek siswa, 65,62% siswa mengalami banyak gangguan di tempat tinggal.
61,61% siswa tidak berani bertanya saat menemukan kesulitan memahami materi. 90,18% siswa merasa lebih mudah menyerap materi melalui tatap muka. 63,39% siswa lebih senang melakukan pembelajaran tatap muka. 55,36% siswa terbebani biaya tambahan untuk membeli kuota. Kemudian untuk aspek orang tua, 64,29% orang tua tidak mendampingi siswa selama pembelajaran daring, 79,46% orang tua tidak membantu siswa mengerjakan tugas, 85,27% orang tua tidak menanyakan perkembangan siswa pada guru, 63,39% orang tua tidak mendampingi siswa karena bekerja, 62,05% orang tua kesulitan mendampingi siswa karena keterbatasan menggunakan teknologi, 60,71% orang tua terbebani biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk aspek guru kurang berkomunikasi dengan orang tua meskipun memiliki grup WhatsApp. Berikutnya, guru kesulitan dalam mengajarkan materi garis linearan, persamaan dan fungsi kuadrat, persamaan linear satu variabel, himpunan, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk kesimpulannya, yang pertama, pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto sudah terlaksana dengan cukup baik. Yang kedua, keunggulannya, untuk aspek siswa, fasilitas yang dimiliki siswa baik, sinyal di tempat tinggal siswa baik, siswa tidak kesulitan menggunakan fasilitas pembelajaran, dan siswa tidak bosan dalam pembelajaran matematika daring. Kemudian aspek orang tua membantu mengingatkan siswa mengikuti pembelajaran daring dan memberi motivasi pada siswa. Untuk aspek guru memberi materi paling lambat sehari sebelum pembelajaran daring, menjelaskan garis besar materi pada awal pembelajaran daring, memberikan motivasi pada siswa, memberikan tugas yang tidak memberatkan siswa, memberikan umpan balik dari jawaban tugas siswa, menggunakan metode yang bervariasi selama pembelajaran daring, melayani pertanyaan dan memberi arahan di luar jam pembelajaran, memiliki kesungguhan seperti pembelajaran tatap muka, mampu menggunakan teknologi informasi dengan baik, memberikan soal ujian dengan tataran mudah, dan memberi nilai tambah sebagai upaya memunculkan keaktifan siswa. Kemudian, untuk kendala pada aspek siswa mengalami banyak gangguan di tempat tinggal, tidak berani bertanya saat menemukan kesulitan memahami materi, merasa lebih mudah menyerap materi melalui tatap muka, lebih senang melakukan pembelajaran tatap muka, dan terbebani biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk aspek orang tua tidak mendampingi siswa selama pembelajaran daring, tidak membantu siswa mengerjakan tugas, tidak menanyakan perkembangan siswa pada guru, tidak mendampingi siswa karena bekerja, kesulitan mendampingi siswa karena keterbatasan menggunakan teknologi, dan terbebani biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk aspek guru kurang berkomunikasi dengan orang tua meskipun memiliki grup WhatsApp, serta kesulitan dalam mengajarkan materi garis singgung lingkaran, persamaan dan fungsi kuadrat, persamaan linear satu variabel, himpunan, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk implikasinya, yang pertama implikasi teoritis. Secara teoritis, dari hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020 sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan rasa kesulitan guru dalam mengajarkan beberapa materi matematika. Maka dari itu, usaha yang dapat dilakukan yaitu meminta siswa untuk mengakses materi terkait selain dari buku siswa, menanyakan materi yang belum dipahami pada siswa untuk dijelaskan kembali dengan rekaman suara atau gambar, dan memperbanyak latihan soal, sehingga siswa dapat membentuk pemahaman materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran matematika pada era pandemi COVID-19 dengan subjek yang berbeda. Yang kedua adalah implikasi praktis. Secara praktis, implementasi pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020 dapat memberikan informasi kepada guru untuk mendesain pembelajaran yang tepat. Pelaksanaan selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk memperbaiki kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Guru dapat mendesain pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan implementasi pembelajaran matematika melalui daring pada era pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Purwokerto untuk tahun ajaran berikutnya. Untuk berikutnya ada saran. Yang pertama, aspek siswa. Bagi siswa yang memiliki fasilitas kurang baik, maka disarankan meminjam fasilitas pembelajaran dari orang terdekat, misalnya
bapak, ibu, kakak, saudara, atau tetangga. Kemudian bagi siswa dengan sinyal di tempat tinggal kurang baik, maka mencari lokasi dengan sinyal baik agar lancar mengikuti pembelajaran daring. Bagi siswa yang kesulitan menggunakan fasilitas pembelajaran, maka meminta bimbingan dari orang terdekat. Bagi siswa yang bosan dalam pembelajaran matematika daring, maka disarankan bersama dengan orang tua mencari solusi untuk mengatasi kebosanan. Misalkan dengan sambil mendengarkan musik, mencari spot terbaik di rumah, dan istirahat yang cukup. Bagi siswa yang mengalami banyak gangguan di tempat tinggal, maka mencari lokasi terbaik di sekitar rumah agar lancar mengikuti pembelajaran daring. Bagi siswa yang memiliki terbebani biaya tambahan untuk membeli kuota, maka diberi bantuan dari pihak sekolah atau pemerintah berupa kuota gratis. Berikutnya yang kedua, aspek orang tua. Bagi orang tua disarankan untuk mengingatkan siswa mengikuti pembelajaran daring, memberi motivasi pada siswa, mendampingi siswa selama pembelajaran daring, membantu siswa mengerjakan tugas, menanyakan perkembangan siswa pada guru, kemudian mencari cara agar siswa memiliki pendamping belajar meskipun orang tua bekerja. Kemudian orang tua disarankan memahami hal-hal dasar dalam menggunakan teknologi dengan bertanya pada saudara, tetangga, atau teman, sehingga dapat menjadi pendamping belajar siswa. Dan bagi orang tua siswa yang terbebani biaya tambahan untuk membeli kuota, maka diberi bantuan dari pihak sekolah atau pemerintah berupa kuota gratis. Kemudian untuk aspek guru dan orang tua disarankan harus lebih sering berkomunikasi tentang perkembangan belajar siswa selama pembelajaran matematika melalui daring. Kemudian, guru disarankan meminta siswa mengakses materi terkait selain dari buku siswa, menanyakan materi yang belum dipahami pada siswa untuk kembali dijelaskan dengan rekaman suara atau gambar, dan memperbanyak latihan soal, sehingga siswa dapat membentuk pemahaman materi yang sedang dipelajari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.